Krishna datang menemui saya. Dia memohon kepada saya agar memberikan beberapa rekening pribadinya kepada Bapak. Kenapa Papa terima semua rekening itu? Saya tidak mau menyebut lagi yang namanya Krishna di rumah ini. Ya Allah, tolong tunjukkan jalan. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak mau ketemu sama kamu. Saya tidak mau berbicara sama kamu, ngerti? Kamu itu sama saja seperti dulu bajingan. Saya ada Ronald, mantan suaminya Grace. Dan sekarang kami sedang berencana untuk rujuk kembali. Jangan mimpi di siang bolong, Bung. Kalau Bapak masih mau menerima saya bekerja, saya siap untuk kembali bekerja di sini, Pak. Menikah dengan siapa, Mbak? Dengan Ibu Ninis. Jadi bukan sama Tiara? Saya percaya aja sama Pak Sam. Lakukan yang menurut Pak Sam itu terbaik. Ya. Terima kasih. Ibu mau bertemu dengan dia? Oh enggak. Lain kali aja. Saya masih banyak kerjaan yang mesti saya selesaiin. Ntar aja kalau udah agak rileks, ya. Baik, Bu. Saya permisi dulu. Iya, silakan. Ya Allah, akhirnya dia datang lagi. Apa yang harus saya lakukan? Apa ya Allah? Halo Chris. Waduh, akhirnya lu balik lagi ke sini. Selamat ya. Gimana kabar lu? Baik. Sorry nih ya. Apa benar gosip yang bilang kalau lo sama Ibu Tiara ada hubungan seperti, maaf nih ya, lo mantan suaminya Ibu Tiara? Apa benar, Chris? Enggak. Bilang sama mereka kalau itu nggak benar. Itu cuma gosip murahan. Tapi waktu itu Ibu Tiara kan kelihatan kaget banget pas dia ngeliat lo. Terus dia langsung ninggalin ruangan rapat begitu aja. Lo kan juga ninggalin ruangan rapat dan nggak balik-balik lagi kan? Nah, mereka mengira kalau lo ini adalah mantan suaminya Ibu Tiara yang kebetulan kerja di sini. Tapi sebagai seorang temen, seberapa dekat sih lo sama Ibu Tiara? Ini menyangkut keberhasilan kaum laki-laki, Bung. Kalau lo bisa dekat dengan Ibu Tiara, berarti lo adalah laki-laki yang spesial. Karena katanya, Ibu Tiara itu perempuan yang dingin, sedingin batu es. Pak Dimas aja nggak bisa deketin dia. Nah, lo termasuk yang mana nih sekarang? Gue bukan termasuk yang spesial. Karena gue nggak pernah deket dengan dia. Hubungan gue sama dia cuma sebatas teman itu aja. Sudahlah, sebaiknya kita nggak usah bahas itu lagi. Kita kembali ke pekerjaan. Laporan kemarin yang sempat gue baca sebelum rapat dimulai tempo hari itu tentang pengiriman barang ke Batam, udah lo kerjain? Oh, udah. Di Pak Sam tuh dia. Kopiannya kalau mau lihat ada di situ. Ya. Makasih ya gue. Ya, oke. Chris, kerja yang rajin ya. Gimana sih? Kamu kan janji sama saya buat nemuin Kevin. Ini udah hampir 24 jam loh Kevin gak pulang. Aduh ya udah deh, saya ke kantor polisi aja sekarang. Tolong dong kamu ngertiin perasaan saya. Saya tuh semalam nggak bisa tidur mikirin dia. Ronald, dengar saya ya. Sekarang juga kita harus ke kantor polisi. Kita paksa polisi buat nyari Kevin sekarang. Oke? Iya, ya udah kita ketemu sana aja. Bye. Grace, tunggu Grace. Saya mau ngasih tahu sama kamu, Grace. Saya tidak bermaksud untuk melukai mantan suami kamu itu, Grace. Saya hanya bermaksud untuk membalas dia kok. Buat apa sih kamu lakukan? Tidak ada perlunya. Asal kamu tahu, kamu tuh tidak punya hak untuk itu. Yang ada kamu tuh membuat saya sakit, membuat saya menderita. Kamu nggak perlu melakukan itu, Kelvin. Iya, tapi dia yang mulai menyerang saya, Grace. Dia yang pertama kali menyerang saya. Maksud kamu? Loh, dia yang menyuruh anak buahnya untuk mukulin saya, Grace. Kamu lihat nggak memar di muka saya ini? Ini gara-gara Ronald, Grace. Dia yang menyerang saya di tengah jalan terus mukulin saya, Grace. Saya sengaja emang nggak ngasih tahu sama kamu, karena saya takut nanti kamu malah kepikiran lagi. Akhirnya saya balas kan dia, ternyata kamu ada di dalam mobil itu, Grace. Sungguh, saya nggak bermaksud untuk melukai dia, Grace.
Saya hanya bermaksud untuk membalas dia dan ngasih tahu sama dia supaya dia nggak bertindak semena-mena lagi sama saya. Kamu ngerti kan, Grace? Kamu jangan berpikir bahwa saya akan bertindak gegabah seperti dulu, Grace. Saya kan udah janji saya akan berubah. Grace, tunggu Grace. Sekarang kan kamu udah ngerti masalahnya kenapa. Seharusnya kamu jangan marah sama saya. Seharusnya kamu kasih tahu kenapa kamu waktu itu ada di dalam mobil itu. Dulu kan kamu pernah bilang sama saya, kalau kamu nggak bakalan mau ketemu lagi sama dia, terus kamu bilang kamu nggak bakalan lagi mau satu mobil sama dia. Jelasin dong ke saya. Oke, saya jelaskan. Saya kemarin satu mobil sama Ronald. Karena kita habis dari kantor polisi, saya melaporkan kalau anak saya kabur dari rumahnya Ronald. Dan saya menyesal karena saya telah membiarkan anak saya dengan pikirannya menganggap kalau saya itu bersenang-senang dengan calon papa barunya, sehingga dia kabur. Saya sangat menyesal karena saya telah mengikuti kata-kata kamu dengan membiarkan anak saya. Grace, saya nggak nyuruh kamu untuk membiarkan si Kevin, Grace. Saya hanya cari jalan keluar untuk kamu. Tapi jalan keluar itu malah membuat Kevin kabur. Karena dia tidak setuju saya menikah lagi. Sekarang saya tidak yakin dia mau apa tidak tinggal sama saya setelah kejadian ini. Yang ada dia malah semakin jauh dari saya. Maka dari itu, saya putuskan. Saya mau mengakhiri hubungan ini. Lebih baik saya kehilangan kamu dibanding saya kehilangan anak saya. Grace. Cukup. Jangan pengaruhi saya lagi karena itu akan membuat saya semakin menderita. Grace. Grace. Kesiangan sih, Pak. Sayang, Papa kan harus kerja dulu. Kamu kan inginnya Papa kerja. Iya, Pak. Papa harus kerja biar Papa bisa cari uang. Biar nanti Papa nggak usah minta uang lagi sama Eyang. Tapi nanti Tiara sama siapa, Pak? Kan Papa balik kerja lagi. Kamu Papa titipkan di rumahnya Tante Ninis ya. Kamu mau kan? Tiara sendiri, Pak. Loh, memangnya kenapa? Kemarin kan Papa bilang kalau Tiara di rumah Tante Nini sama Mbok. Kok sekarang Tiara sendirian? Tiara takut Tante Nini berubah jadi jahat lagi. Enggak sayang, enggak. Tante Ninis gak akan jadi galak karena dia sekarang udah punya adik bayi. Tapi kalau Tante Ninis tetap marahin kamu tinggal bilang kok sama Papa. Papa akan marahin dia. Pokoknya kamu jangan takut. Ya sayang? Jadi sekarang kamu udah siap main sama adik bayi? Sudah, Pak. Sekarang kita berangkat ya. Yuk. Enggak, Mbok. Krista nggak kesini. Emangnya ada apa, Mbok? Anu, Den. Si Mbok cuma mau tanya, Den Krishna itu ada di sini apa enggak? Habis kalau Den Krishna saya telepon, HP-nya tuh nggak pernah diangkat, Den. Nggak taunya nggak ada juga di situ. Anu ya, Den ya. Tolong kalau Den Krishna kesini bilangin si Mbok mau bicara begitu. Perlu begitu, Den. Iya, Mbok. Tapi bentar ya, Mbok. Bentar. Kayak tuh mobil Krista datang deh, Mbok. Oh iya, Mbok. Dia datang. Panjang umur ya. Mau bicara sama dia. Inje, Den. Ya udah, Mbok tunggu bentar ya. Assalamualaikum. Halo Tiara, Tante kangen sama kamu. Kamu kemana aja, sayang? Gimana kabarnya? Baik, Tante. Adek Dio mana? Radionya lagi bobo. Mau lihat?
Bentar ya. Kris, telepon dari Simbo. Yuk, mau lihat ada dia? Halo? Ya. Den Krisna, ini Simbo, Den. Iya, Mbok. Ada apa, Mbok, nelfon saya ke sini? Enggak, Den. Simbo cuman pengen nanyain kabarnya Den Krisna. Gimana, Den? Baik-baik kan, Den? Baik, Mbok. Syukur, Den. Simbo itu nggak enak pikiran, mikirin Den Krisna terus. Takut kalau Den Krisna nggak ada yang bantuin. Den, Non Tiara gimana kabarnya, Den? Rewel nggak? Enggak, Mbok. Syukur alhamdulillah, Den. Sekarang Den Krisna itu tinggalnya di mana? Saya tinggal di suatu tempat yang jelas bukan di sini, Mbok. Mbok, saya kan pernah ngomong untuk ngajak Mbok tinggal bersama saya. Kira-kira kalau Mbok tinggal bersama saya, Mbok masih mau nggak? Mau, Den. Saya butuh Mbok untuk jagain Tiara saat saya bekerja. Tapi Mbok harus minta izin dulu sama Mama. Nanti kalau diizinkan, Mbok telepon ke handphone saya. Kita janjian di mana. Iya. Saya akan minta izin sama Ibu, Den. Den Krisna. Den mau bicara nggak sama Ibu? Nih beliau di sini kok, Den. Kayaknya nggak usah, Mbok. Bilang aja saya baik-baik aja. Sampaikan salam saya untuk Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Krisna bilang apa, Mbok? Den Krisna baik-baik kok, Bu. Den Krisna titip salam sama Ibu. Dia nggak pengen bicara sama saya. Kelihatannya Den Krisna buru-buru, Bu. Tapi dia janji katanya mau telepon sama Ibu. Bu, tadi Den Krisna bicara. Katanya mau ngajak Simbo suruh ikut ke rumahnya Den Krisna. Apa Ibu mengizinkan, Bu? Mbok mau tinggal di sana? Mau, Bu. Mau. Nggak dibayar pun Simbo mau. Yang penting tinggal sama dia. Ibu kan tahu, dari bayi saya yang ngopenin Den Krisna. Simbo merasa kehilangan, Bu. Merasa lemes kalau kehilangan Den Krisna. Saya juga merasakan hal yang sama, Mbok. Apalagi saya kan ibunya. Tapi mau bilang apa, Mbok? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, Simbo tahu, Bu. Kalau Mbok mau tinggal di sana, saya akan izinkan Mbok. Tapi Mbok janji sama saya, Mbok tetap harus memberikan informasi kalau sampai terjadi apa-apa sama mereka. Dalam, Bu. Dan Mbok janji, Mbok harus merahasiakan ini dari Pak Arif. Biar saya yang berbohong, Mbok. Biar saya yang bohong pada Bapak. Saya akan bilang pada Bapak bahwa Mbok pulang ke rumah anak Mbok. Iya, Bu. Wah, kamu makin besar aja. Minum susunya juga lumayan banyak kok. Kayaknya dia nggak pernah kenyang-kenyang deh. Ya beginilah kalau bayi sehat. Masih beruntung dia mempunyai ibu yang bisa memberikan ASI kapan aja. Dulu waktu Tiara lahir, ibunya kan sudah meninggal. Jadi dia tidak pernah merasakan ASI. Dia cuma merasakan susu botol saja. Berilah ASI dia sepuasnya biar dia tumbuh bisa sehat. Ya, Kris. Kamu udah periksa lagi? Udah kemarin. Kok kamu nggak ngomong? Saya takut nanti ngerepotin kamu, Kris. Saya tidak akan merasa direpotkan kalau itu menyangkut dia. Nis, besok kita akan pindah. Saya udah ngontrak rumah. Loh, bukannya kita mau pindah ke rumah kamu, Kris? Nggak jadi, Nis. Itu kejauhan. Tapi saya udah ngontrak.
Besok saya jemput kamu. Kamu udah ngempak barang kan? Sudah. Tapi papa lagi nggak ada di sini, Chris. Dia lagi ada di Tokyo. Berapa hari? Ya, mungkin sekitar 1 minggu. Ya nggak apa-apa sih. Nanti saya akan telepon papa kamu. Saya akan minta izin sama dia. Tapi kamu juga harus nelfon dia. Ya, bukannya apa-apa, Nis. Tapi Sabtu dan Minggu ini saya dapat libur. Jadi waktu itu saya akan gunakan untuk pindah. Sayang. Ngomong sama Tiara. Iya. Saya baru tahu perbuatan kamu. Kamu tuh benar-benar bajingan ya. Pantas aja kan Kevin mengeroyok kamu. Karena kamu telah mengeroyoknya dia duluan. Kamu benar-benar bajingan, benar-benar kurang ajar, benar-benar keparat. Kapan sih kamu berhenti menyakiti hati saya? Kapan saya tanya sama kamu? Kamu pikir itu bikin saya senang? Tidak sama sekali, tidak ada yang bikin saya senang, Ronald. Masih untuk Kevin baik tidak melaporkan kamu kepada polisi. Kalau kamu dilaporkan, kamu masukin penjara. Hai Grace, saya melakukan begitu karena untuk melindungi anak saya. Saya kasihan melihat anak saya. Setiap menyebut nama Kelvin, dia ketakutan. Kau tahu kan? Kenapa Kevin sampai kabur dari rumah? Hah? Tapi kan kamu tidak perlu melakukan itu. Tidak perlu sama sekali. Lalu apa? Saya harus mendiamkan diri? Hah? Pura-pura tidak tahu terjadi apa-apa? Membiarkan anak saya tersiksa? Menderita? Hei Grace, mestinya kamu sadar. Kenapa Kelvin bisa sampai kabur dari rumah? Itu gara-gara kamu. Kamu tuh masih saja tergila-gila dengan laki-laki itu. Masih mementingkan diri kamu sendiri. Jaga mulut kamu. Jangan pernah bilang kalau saya mementingkan diri saya sendiri. Saya tidak pernah mementingkan diri saya sendiri. Saya hanya berusaha menikmati hidup saya. Hidup saya yang sudah hancur gara-gara kamu. Kamu pikir saya tidak sakit hati? Hati saya sakit semenjak saya tahu kamu menikahi saya karena kekayaan saya. Bagaimana hati saya sakit karena kamu menyakiti hati kedua orang tua saya. Sakit itu tidak pernah bisa hilang. Kau pikir itu gampang hilang? Tidak sama sekali. Hanya dengan mencintai orang lain, dengan saya membuka lembaran hidup baru semuanya hilang. Kamu benar-benar wanita murahan! Wanita murahan! Kurang ajar! Kamu nggak pernah berhenti nyakitin saya. Hentikan saya bilang! Kalau kamu masih memukul saya, akan aku gampar kamu! Kamu gambar saya? Ayo gambar buruan, gambar! Gambar! Saya tahu kamu orangnya pengecut kok kamu sendirian. Kamu di mana, Nduk? Pak De. Grace, sebaiknya kamu segera ke rumah Pak De. Kevin ada di sini kok. Apa? Ya Allah. Ya ampun Tuhan. Pak De kenapa nggak bilang sama saya dari kemarin? Saya udah nyari-nyari, udah kayak orang gila, Pak De. Lah, kamu kok yang nggak nelpon Pak De? Sorry Pak De, saya... Kamu takut Pak De marah ya? Grace, sebaiknya kamu cepat datang kemari, ya. Karena Kevin sudah siap ketemu sama kamu. Ya. Kemarin Pak De memang sengaja tidak menghubungi kamu. Karena katanya Kevin belum siap ketemu sama kamu. Apalagi sama Ronald. Ya, Pak De tunggu ya. Iya Pak De. Pak De makasih banyak ya. Mari. Jadi Kevin ada di sana? Iya. Kalau gitu kita ke sana juga. Tidak bisa. Pak De bawa mana mau ketemu kamu. Kamu nggak boleh ikut. Saya tetap ikut, Grace. Tidak bisa. Kevin anak saya. Jadi saya berhak mengambil dia dari sana. Ayo ikut. Ayo.
pergi sih? Kenapa nggak bilang-bilang sama mama, sayang? Ya ampun. Sekarang kamu bilang sama mama, kenapa kamu pergi? Kenapa kamu pergi dari rumah, sayang? Bilang. Kevin tidak pernah menceritakan apapun juga, ya. Dia hanya ingin menenteramkan dirinya di sini. Sebaiknya nanti kamu ajak dia bicara di rumah, ya. Sekarang ajak dia pulang. Kevin harus pulang sama saya, karena dia masih harus tinggal sama saya. Semprol, berani-beraninya kamu datang ke rumah ini, hah? Saya kesini jemput anak saya. Saya harap Pak De mengerti. Jangan sebut sekali-sekali dengan Pak De. Saya najis berhubungan dengan orang yang telah membuat kakak saya dan kemenakan saya menjadi menderita. Keluar kamu. Sebelum saya panggil Sapam mengusir kamu dari sini. Keluar! Keluar! Ronald, keluar! Dengar nggak kamu? Baik. Saya akan tunggu di luar. Tapi ingat Pak De, biar saya bajingan, saya tetap ayah dari anak saya. Anak yang masih punya hubungan darah dengan keluarga ini. Ingat itu. Pak De, udah Pak De yang sabar ya. Saya juga udah melarang dia untuk nggak ikut, tapi dia maksa, Pak De. Sayang, pulang yuk sekarang. Anakmu tidak mau pulang ke rumah papanya. Dia hanya mau pulang ke rumahmu. Loh, kenapa nak? Kamu kan biasanya suka kalau pulang ke tempat papa. Ya maka dari itu, ini pasti ada apa-apanya. Ajak dia bicara. Ya? Iya, Pak De makasih banyak ya buat kesediaan waktunya menjaga Kevin. Kamu itu, kalau ada masalah yang agak berat, Mbok ya telepon kemari. Biar nanti Pak Demu itu yang turun tangan. Iya Bu De, makasih ya. Kevin mau tinggal sama mama aja. Kevin nggak mau lagi tinggal sama papa. Ya oke, tapi kamu harus cerita dong sama mama. Ada apa sih sebenarnya? Kevin, ayo ke papa. Gak bisa. Dia nggak mau pulang sama kamu, dia mau pulang sama saya. Ini pasti kamu yang mempengaruhi dia. Gak bisa, gak bisa. Kenapa? Kamu mau ikut mama kamu yang sebentar lagi punya papa baru? Ronald, jaga mulut kamu. Ini pasti gara-gara kamu. Ini bukan gara-gara mama. Kevin lebih baik tinggal sama mama daripada sama papa yang pembohong. Apa? Kamu mau apa, Kevin? Ronald, bisa nggak sih kamu pelan-pelan kalau ngomong? Saya tidak ngerti ucapan anak itu. Tiba-tiba saya dibilang pembohong. Hah? Kevin, yang pembohong bukan papa, tapi mamamu. Kamu jangan mau dipengaruhi mamamu, ya? Ronald! Saya tetap tidak setuju dia tinggal sama kamu. Kenapa sih? Biarin aja dia untuk sementara dia tinggal sama saya. Nanti saya bicara sama dia, kalau sudah selesai saya hubungi kamu. Tidak! Kamu ternyata kayak anak kecil ya. Udah Kevin, jangan hiraukan papa kamu. Grace! Saya udah bilang sama kamu, saya nggak mau kompromi. Udah jelas kok anak ini mau tinggal sama saya, sorry. Ayo ke papa. Ayo ke papa. Gila ya. Ayo, ini anak saya. Ini anak saya. Grace, tunggu dulu kita bicara. Nanti kita pulang sama-sama. Grace! Sorry ya, ini kemauan anak kita. Tapi Grace! Sial! Awas kamu, Grace. Akan ku beri kamu pelajaran. Bro, tumben lo jam segini udah di sini. Gak sama Lina lo? Udah deh, lu jangan ngomongin dia lagi. Doi udah kabur sama bule. Jar, dasar nasib lo selalu aja ditinggalin cewek. Cari yang lain dong. Jar,
Gua denger bokap Nis nelfon. Suruh lu balik sama Nis lagi. Kenapa lu nggak samber aja? Gue sengaja nggak mau. Gue mau kasih pelajaran sama mereka. Dulu dia nggak percaya kalau gue lah yang menghamilin Ninis. Sekarang setelah semuanya jelas, dia minta gue balik sama anaknya. Emangnya gue apaan? Anak buahnya yang dia bisa suruh-suruh tanpa pakai perasaan. Tapi lu kan cinta berat sama Ninis, Tiar. Gak ada salahnya ngelupain semuanya. Dan anak lu kan lagi sakit. Apa lu tega ngebiarin anak lu? Iya sih, tapi gue gak mau semudah itu. Gue mau biarin dulu sampai Ninis atau bokapnya datang dan merengek-rengek sama gue. Mana mungkin, Ger? Anak gue itu lagi sakit. Otomatis kan dia butuh darah gue. Nah, mereka pasti cari gue lagi. Tiara. Staf ekspedisi sudah siap. Kenapa kamu tidak masuk aja kalau kamu ingin bertemu dengan dia? Saya nggak sengaja ngeliat diskusi mereka. Saya harap dugaan Pak Sam benar. Bahwa dia bisa diandalkan di kantor ini untuk menggantikan Pak Sam. Tiara, kalau menurut saya kenapa nggak Krisna aja yang kita suruh memegang cabang kita di Surabaya? Krisna kan sudah berpengalaman, jadi kita nggak usah khawatir. Lagian kalau Krisna di sana, kamu nggak perlu tegang. Siapa yang tegang? Tiara, semua orang tahu, semenjak Krisna di sini, kamu kelihatan tegang dan nggak rileks. Dimas, udah berapa kali saya bilang bahwa kehadiran Krisna di sini tidak mempengaruhi apapun sama saya. Saya biasa aja, saya nggak tegang. Justru yang tegang itu kamu yang tegang. Karena kamu terlalu banyak berpikir yang enggak-enggak, akhirnya kamu kemakan dengan pikiran kamu sendiri. Udahlah Mas, sebaiknya kita tidak usah membahas soal ini. Dan tentang ide kamu supaya saya memindahkan Krisna di Surabaya itu suatu hal yang tidak mungkin. Karena Pak Sam yang mau pegang di sana. Karena di Surabaya adalah tanah kelahirannya Pak Sam. Oke? Tapi kamu punya wewenang untuk menahan Pak Sam. Tidak, saya tidak akan menggunakan wewenang saya untuk suatu alasan yang tidak masuk akal. Oke, Mas? Tolong, Mas. Sekarang ini saya sedang sibuk sekali. Saya banyak kerjaan, saya harus menyelesaikan semua ini. Kamu juga banyak kerjaan, kan? Jadi kalau ada apa-apa, Bibi langsung telepon ke handphone saya aja, Bibi ya? Iya, Non. Berangkat sekarang, Kris. Iya, udah siap. Yuk. Den, tunggu Den. Turun ya, Bang. Ya, tunggu Den. Den. Loh, mau ngapain kesini? Saya kan udah bilang kita janjian aja, ntar kita ketemuan di mana.
Anu Den, Simbok kan telepon Deninis. Kata Deninis, pagi ini Den Krisna jemput Deninis. Ya sudah, Simbok putuskan, Simbok kesini saja Den. Simbok mau ikut Den Krisna saja. Mbak udah minta izin sama Mama. Sudah Den. Ya udah, sekarang kita berangkat aja. Sekarang kita pindah ke rumah saya yang baru. Iya, dalam Den. Ya, di belakang Mutiara ya, Mbak. Injih. Bagaimana keadaan Mama dan Papa, Bu? Baik Den, semua baik-baik saja kok Den. Mereka tahu kalau saya hari ini pindah. Ibu yang tahu, kalau Bapak ya nggak tahu Den. Emang Eyang masih marah, Bu? Enggak Non, enggak marah. Mungkin Eyang Putri belum memberitahu sama Eyang Kakung saja. Kenapa Papa begitu marah sampai nggak dikasih tahu kepindahan kamu ini, Kris? Apa kepindahan ini betul-betul membuat dia marah? Papa cuman nggak suka aja kalau saya pindah. Jadi Mama nggak ngasih tahu Papa. Iya saya tahu, tapi... Sudahlah Nis, kamu nggak usah banyak tanya, itu urusan saya. Yang penting sekarang, saya sudah melaksanakan kewajiban saya untuk membawa keluarga saya untuk menempati rumahnya sendiri. Oke. Jadi kamu membiarkan Krisna masuk ke dalam perusahaan kita lagi dan membiarkan dia keleluasaan untuk meniti karir? Bukan begitu ya. Kita sendiri yang memberikan kewenangan pada Pak Sam supaya dia bisa memilih penggantinya sendiri. Tapi ini kan keterkecualian. Orang yang dia terima kan bukan orang lain, tapi Krisna. Krisna yang punya masa lalu sama kamu, Tiara. Ayah takut kinerja kerja kamu nanti menurun. Kamu pasti terganggu, pasti. Gini aja, nanti ayah bicara sama Pak Sam. Ayah akan minta pengertian dia. Udahlah ya, nggak usah. Tiara udah terlanjur memberikan wewenang pada Pak Sam. Lagian dengan adanya Krisna di kantor justru akan menguji apakah Tiara bisa bekerja dengan profesional atau enggak. Tiara cuma pingin lihat apa Tiara itu mampu melupakan masa lalu Tiara meskipun di depan Tiara itu adalah Krisna. Tolonglah ya mengerti. Tiara sama sekali nggak keberatan kalau Krisna bekerja di perusahaan kita ya. Kamu terlalu mengambil risiko. Ya, semua yang dikerjakan manusia di dunia ini berisiko. Tergantung diri kita sendiri. Apakah kita mampu menghadapi risiko itu apa enggak? Iya kan? Sudahlah ya, percaya sama Tiara. Nggak akan ada apa-apa. Ayo Pak berangkat, soalnya tinggal 2 jam lagi loh. Tiara, pokoknya Tante sama Papa percaya deh sama kamu. Tiara kan udah dewasa, udah bisa ngurus diri sendiri kan? Sekarang giliran Tante sama Papa mau senang-senang di liburan ini. Kamu kan tahu Tante sama Papa gak pernah liburan. Tiara ngerti kok Tante. Nanti selama liburan Tante sama Papa 1 bulan, Tante berharap kamu bisa menghadapi semuanya ini ya. Iya Tante. Bukan cuma begitu dong, Ma. Loh Pak, biarin aja Pak. Lagian Tiara ini kan udah besar. Lagian juga bener kok kata Tiara. Tiara mau menunjukkan keprofesionalan Tiara ini dalam pekerjaannya. Ya biarin aja kan, Papa gak perlu khawatir. Nanti kalau ada apa-apa kan Tiara tinggal telepon Papa. Ya kan Tiara? Iya. Oke deh Tiara, sekarang Tante mau berangkat dulu ya. Iya Tante. Ayo Pak. Pokoknya kalau ada apa-apa, telepon ayah, ya. Iya ya, hati-hati di jalan, selamat liburan ya Tante ya. Hati-hati ya Tiara. Hati-hati di rumah ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara, apa kabar? Jay. Alhamdulillah kamu masih ingat suara saya ya. Ya masih lah. Kamu apa kabar? Baik, saya baik-baik aja. Ada apa Jay? Nggak ada apa-apa. Saya cuma mau tahu aja kabar kamu bagaimana. Soalnya
Semalam saya mimpi buruk. Ya, mimpi buruk tentang keadaan kamu. Saya takut ada apa-apa sama kamu. Hah? Gimana? Kamu baik-baik aja kan? Keadaan saya baik-baik saja, alhamdulillah, baik-baik aja. Krisa bagaimana? Baik-baik aja kan? Iya. Krishna baik-baik aja. Ada apa sebenarnya, Jay? Enggak. Saya cuman mau tahu aja kapan kamu akan langsung ke pernikahan dengan Krishna. Kamu selalu bertanya soal itu. Sebenarnya kan itu bukan urusan kamu lagi. Ya, saya tahu ini bukan urusan saya. Ya, memangnya nggak boleh kalau misalnya saya pengen tahu tentang keadaan kamu. Saya cuma takut aja seandainya kamu nanti jadi menikah sama Krishna, saya nggak diundang. Karena kamu khawatir kalau seandainya saya datang akan terjadi hal yang nggak kamu inginkan. Kamu mestinya ingat, Tiara, ya. Keadaan kita sekarang ini adalah kita sudah bercerai. Tapi bukan berarti tali silaturahmi kita putus. Ya, sekarang kita berkawan. Jadi kalau misalnya kita berteman, harus dong kau mengundang teman kamu ini seandainya kamu menikah. Jadi gimana? Kapan kamu menikah? Kami belum menentukan tanggalnya, Jay. Kamu belum menentukan tanggalnya atau kamu memang sudah tidak berhubungan lagi dengan Krishna? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.